Salve sahabat Katoliko keren. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi mayoritas Katolik di Indonesia selain Provinsi Papua Selatan. Ya, di Provinsi NTT, sebanyak 54% penduduknya beragama Katolik dan menjadi mayoritas. Kita pun bertanya, bagaimana perkembangan umat Katolik di Provinsi NTT? Benarkah umat Katolik terus berkurang di NTT ataukah justru semakin bertambah? Di Kabupaten NTT mana sajakah umat Katolik berkembang paling pesat? Inilah jawabannya, data terbaru langsung dari Kementerian Dalam Negeri Desember 2024 yang telah diolah oleh Katoliko Keren. Sahabat Katoliko Keren, hingga Desember 2024, Kabupaten Manggarai menjadi kabupaten dengan populasi umat Katolik terbanyak seprovinsi NTT, yaitu mencapai 333.126 jiwa umat, bahkan yang terbesar se-Indonesia. Disusul oleh Kabupaten Sika 304.802 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 282.273 jiwa, Kabupaten Timur Tengah Utara 247.313 jiwa umat Katolik. Kabupaten Manggarai Barat di posisi kelima 230.461 jiwa. Kabupaten Flores Timur di posisi keenam 224.712 jiwa. Kabupaten Belu 205.926 jiwa umat Katolik. ND 200.976 umat Katolik. Sumba Barat Daya 192.266 jiwa umat Katolik. Kabupaten Malaka, Kabupaten termuda 190.638 jiwa umat Katolik. Di posisi ke-11 ada Kabupaten Ngada 156.387 jiwa, Nagekeo 147.579 jiwa, Lembata 103.725 jiwa, Kota Kupang 82.824 jiwa umat, Kabupaten Kupang 52.557 jiwa umat, Timur Tengah Selatan 44.328 jiwa umat, Sumba Barat 27.432 jiwa umat Katolik, Sumba Timur 26.079 jiwa umat, Sumba Tengah 15.995 jiwa umat, Kabupaten Alor di urutan ke-20 7.145 jiwa umat, Kabupaten Rotendao 2.942 jiwa umat Katolik, dan Kabupaten Saburai Jua menjadi daerah yang paling sedikit umat Katoliknya 2.778 jiwa umat Katolik pada Desember 2024. Sehingga total jumlah umat Katolik seprovinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai 3.082.264 jiwa umat. Kita pun tiba pada pertanyaan, apakah umat Katolik berkurang ataukah justru bertambah di NTT? Sahabat Katoliko Keren, untuk mengetahui hal ini maka kita perlu membandingkannya dengan data di tahun-tahun sebelumnya. Kita ambil data Juni 2022. Pada Juni 2022, menurut data Kementerian Dalam Negeri, hanya terdapat 2.952.620 jiwa umat Katolik di NTT. Lalu pada Desember 2024, menjadi 3.082.264 jiwa umat. Nah, itu artinya Katolik terus bertambah di NTT, bukanlah berkurang. Dengan jumlah umat Katolik baru mencapai 129.644 jiwa atau bertumbuh sebesar 4,4% antara tahun 2022 sampai 2024. Bahkan Katolik menjadi agama dengan pertumbuhan terpesat di Provinsi NTT antara Juni 2024 sampai Desember 2024, di mana Katolik bertumbuh sebesar 2,27%, sedangkan Protestan hanya 1,02%, Islam 0,58%. Untuk agama Hindu, Buddha, dan Konghucu serta kepercayaan lokal mengalami penurunan di NTT, yaitu minus 6,89%, minus 1,29%, minus 21,05%, dan minus 0,57%. Pertumbuhan agama Katolik di NTT bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk provinsi yang hanya mencapai 1,68%. Angka kelahiran yang tinggi dan banyaknya penduduk yang berpindah menjadi Katolik, baik melalui baptisan dewasa maupun penerimaan, menjadi faktor mengapa Katolik paling berkembang pesat di NTT. Kita pun masuk ke pertanyaan yang lebih dalam.
kabupaten kota mana sajakah di Provinsi NTT yang pertumbuhan umat Katoliknya paling pesat? Sahabat Katoliku keren, berdasarkan data Kemendagri antara Juni 2022 sampai Desember 2024, inilah 7 kabupaten dengan pertumbuhan Katolik tertinggi atau terpesat seprovinsi NTT. Kabupaten Sumba Timur mencatatkan pertumbuhan umat Katolik tertinggi seprovinsi NTT mencapai 10,8%. Walau umat Katolik hanya minoritas di kabupaten ini, yaitu mencapai 9,4%, namun siapa sangka Kabupaten Sumba Timur yang mayoritas Protestan menjadi kabupaten yang pertumbuhan umat Katoliknya paling pesat seprovinsi NTT. Angka kelahiran yang tinggi maupun perpindahan penduduk menjadi Katolik menjadi faktor mengapa Katolik mengalami pertumbuhan yang tinggi di kabupaten ini. Kabupaten Rotendao berada di posisi kedua terpesat 10,5%. Kabupaten ini juga merupakan minoritas Katolik, hanya 2% penduduk Katoliknya, namun mencatatkan pertumbuhan umat Katolik tertinggi kedua seprovinsi NTT. Kabupaten Sumba Barat Daya, nah kabupaten ini mayoritas Katolik, dan menjadi kabupaten dengan pertumbuhan umat Katolik tertinggi ketiga mencapai 10,2%. Manggarai Timur juga mayoritas Katolik, dan menjadi kabupaten dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat keempat juga di NTT 10,1%. Kabupaten Saburai Jua minoritas Katolik, hanya 3% umat Katoliknya, namun menjadi daerah dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat kelima se-NTT, yaitu 9,8%. Di Manggarai Barat mayoritas 8,2% pertumbuhan umat Katoliknya dan tertinggi ke-6. Dan yang tertinggi ke-7 ada Manggarai dengan pertumbuhan umat 7,1%. Di sisi lain, menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Desember 2024, dari 22 kabupaten kota di NTT terdapat 5 daerah yang pertumbuhan umat Katoliknya terendah, yaitu Kabupaten Flores Timur yang hanya bertumbuh 1,1%, lalu Kabupaten Ngada yang hanya bertumbuh 0,2%, disusul oleh 3 kabupaten lainnya yang justru mengalami penurunan atau minus, yaitu Kabupaten Nagekeo yang mengalami minus 1,2%, Kabupaten Sumba Barat minus 2,6%, dan Kota Kupang minus 11,1%. Angka kelahiran yang rendah dan perpindahan penduduk ke daerah atau provinsi lain menjadi salah satu faktor mengapa pertumbuhan umat Katolik di 5 daerah ini terendah, bahkan ada 3 yang berkurang menurut data Kemendagri. Walau terdapat 3 kabupaten yang pertumbuhannya negatif, namun secara keseluruhan provinsi Katolik tetap tumbuh paling pesat di NTT, yaitu 4,4%. Sahabat Katoliku keren, gimana? Jadi tahu kan sekarang perkembangan umat Katolik per kabupaten kota di NTT dan juga data di tingkat provinsi. Nah, jika kita kelompokkan per wilayah atau yang akhir-akhir ini disebut-sebut sebagai calon provinsi, maka dari hampir 3,1 juta jiwa umat Katolik di Provinsi NTT, 64% diantaranya hidup di Kepulauan Flores. Dan Kepulauan Flores ini juga menjadi calon provinsi di masa depan. 27% sisanya hidup di Pulau Timor atau di sekitar Kupang Raya hingga Belu dan Malaka. Dan 9% sisanya hidup di Pulau Sumba atau Sumba Raya. Atau jika kita jumlahkan, hampir 2 juta umat Katolik di Provinsi NTT hidup di Kepulauan Flores termasuk Lembata. 833.000 jiwa umat Katolik hidup di Pulau Timor termasuk Rotendao dan Alor. Serta hampir 265.000 jiwa sisanya hidup di Pulau Sumba termasuk Saburai Jua. Namun jika berdasarkan tingkat pertumbuhan umat, Pulau Sumba menjadi wilayah yang umat Katoliknya paling berkembang pesat dari segi persentase pertumbuhan umat, yaitu mencapai 8,4%, disusul oleh Flores 4,9% dan yang terakhir Timor dengan 2% tingkat pertumbuhannya dalam 6 bulan terakhir di 2024. Sahabat Katoliku keren, luar biasa ya, semoga umat Katolik di Provinsi NTT senantiasa diberkati dan menjadi berkat serta terus bertumbuh tak hanya dalam kuantitas tapi juga dalam kualitas, yaitu iman, harap, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Salve! Salve sahabat Katoliku keren, mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia.
kita akan mengajak kalian berziarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katolik Keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katolik Keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katolik Keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.